Halo pemirsa UGTV, saya Amalia Kusines. Dan saya Khairunisa Sabira. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-444. Seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Amal, informasi yang kami rangkum mencakup Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, dan Kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus, aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, turnamen voli Gunadarma 2024 antar SMA, SMK, MA wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi akhirnya memasuki babak perempat final pada Jumat, 13 Desember 2024. Turnamen ini diselenggarakan di Sport Center Kampus H Universitas Gunadarma. Babak perempat final menghadirkan 8 tim voli putra dan 8 tim voli putri terbaik dari babak penyisihan. Seperti apa keseruannya dan tim mana yang melaju ke semifinal turnamen voli Gunadarma 2024? Berikut liputannya. Turnamen voli Gunadarma 2024 antar SMA, SMK, MA wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi kembali dilanjutkan pada Jumat 13 Desember 2024. Kompetisi yang berlangsung di Sport Center Kampus H Universitas Gunadarma ini telah memasuki babak perempat final menghadirkan 8 tim voli putra dan 8 tim voli putri terbaik dari babak penyisihan sebelumnya. Babak perempat final dibuka dengan laga voli putri antara SMA N1 Kalapanunggal versus MAN 1 Bogor. Pertandingan ini dimenangkan oleh MAN 1 Bogor dengan skor 15-25, 25-18, dan 5-15. Selanjutnya SMA N8 Bogor berhasil mengalahkan SMA N1 Setu Bekasi dengan skor 19-25 dan 12-25. Pertandingan ketiga mempertemukan SMA N7 Tambun Selatan dengan SMA N8 Tambun Selatan. Laga berlangsung sengit namun SMA N7 Tambun Selatan keluar sebagai pemenang dengan skor 28 dan 25-20. Pertandingan kategori voli putri ditutup dengan kemenangan SMA N3 Cibinong atas SMA N10 Depok dengan skor 11-25 dan 13-25. Perasaannya jujur senang banget, dan untuk pertandingan hari ini kesannya adalah terima kasih banget buat teman-teman tim SMA 8 Kota Bogor karena berkat kerjasamanya, karena yang tadinya kita ketinggalan poin jauh, kita bisa ngejar poin lawan dan berhasil memenangkan pertandingan hari ini. Persiapan untuk final besok gimana? Persiapannya mungkin kita jaga kesehatan, terus kita latihan juga. Jadi untuk persiapan besok semoga lebih matang lagi. Kita pertandingan hari ini bagus, anak-anak rileks, lebih matang lah daripada yang set pertama. Bagus sih, lebih nyantai, lebih enjoy mainnya. Oke. Persiapan besok semifinal. Mungkin kita ngelihat lawan ya, kan tadi udah main ya lawannya. Mungkin kita bakal nge-push lagi anak-anak sih, sebagai takutnya kondisinya nggak baik, gimana pun itu kita harus nge-push. Di kategori voli putra, laga dimulai dengan pertandingan antara SMA N4 Cibinong versus SMA N7 Tambun Selatan. Pertandingan berlangsung ketat hingga 3 babak dengan hasil akhir 26-24, 22-25, dan 11-15 untuk kemenangan SMA N7 Tambun Selatan. Pertandingan berikutnya mempertemukan SMA N2 Babelan melawan SMA N1 Gunung Putri. SMA N2 Babelan berhasil menang dengan skor 25-21 dan 25-18. Laga selanjutnya memperlihatkan dominasi SMA N1 Cikarang Barat yang mengalahkan MAN 3 Bogor dengan skor akhir 25-9 dan 25-11. Babak perempat final diakhiri dengan kemenangan SMA N1 Citerep atas SMK N2 Bogor melalui pertandingan sengit yang berakhir dengan skor 25-23, 15-25, dan 15-8.
Ya, untuk persiapan di pertandingan hari ini itu cukup panjang dan juga kita setelah seminggu ke belakang kita udah melakukan latihan bisa dibilang dari sore sampai malam. Itu udah melewati fisik-fisiknya, udah melewati panjang pokoknya perjalanan ya. Panjang perjalanan dan juga alhamdulillah kita bisa masuk ke semifinal dan harapan kami semoga kita bisa menjuarai di event ini di Gunadarma. Ya, perasaan saya hari ini sudah cukup melelahkan juga karena memang ya atlet dalam lapangan juga berjuang dan saya pun di luar lapangan juga berjuang. Cukup melelahkan dan cukup sedikit emosi melihat pertandingan hari ini. Dan ya alhamdulillah kita bisa memasuki semifinal dan ya gitulah pokoknya. Ya untuk pertandingan hari ini cukup melelahkan juga karena di sini kita udah hampir seminggu lebih lah buat latihan. Alhamdulillah dapat tampil yang terbaik. Para pemain dan pelatih kini mempersiapkan diri untuk menghadapi laga semifinal yang akan digelar pada Sabtu 14 Desember 2024. Dengan pelatihan fisik dan mental yang intensif serta kekompakan tim yang terus dijaga, mereka berharap dapat meraih hasil maksimal dan membawa pulang gelar juara di turnamen voli Gunadarma 2024. Demikian laporan kali ini bersama saya Amiratul Makia dan tim Info Kampus yang bertugas melaporkan. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa IGTV, pada Selasa 17 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan sidang ujian disertasi terbuka, promosi Doktor Ilmu Psikologi dengan Promovenda, Ananda Afavidya SPSI MSI. Sidang ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Di depan para penguji, Ananda Afavidya SPSI MSI berhasil mempertahankan disertasinya tentang model kesejahteraan pada wanita pekerja di bidang STIM. Seperti apa jalannya sidang ini? Berikut liputannya. Pada hari Selasa 17 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Psikologi, yakni Promovenda Ananda Afavidya SPSI MSI. Acara tersebut diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma, serta disiarkan melalui TV digital kanal IGTV atau bisa live streaming melalui igtv.co.id. Kegiatan diawali dengan pembukaan sidang yang disampaikan oleh Profesor Dr. Bambang Suryawan MT selaku penguji dalam. Acara dilanjutkan dengan pemaparan disertasi yang disampaikan oleh Promovenda dengan judul disertasi Model Kesejahteraan Psikologis pada Wanita Pekerja di Bidang STIM dengan promotor Profesor Dr. Asmadi Alsa dan kopromotor Dr. Intaglia Harsanti SPSI MSI. Disertasi ini membahas tentang kondisi psikologi para perempuan yang bekerja di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, seperti ketidaksetaraan gender di tempat kerja. Latar belakang saya mengambil tema disertasi ini adalah karena adanya
data-data di lapangan bahwa tenaga kerja wanita itu meningkat. Namun hanya saja masih banyak yang di bidang sosial maupun di bidang umum. Namun belum banyak yang di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah, karena itu saya tertarik untuk meneliti pekerja wanita di bidang STEM, di mana pekerja wanita STEM ini itu masih menghadapi tantangan-tantangan di dunia nyata, terutama seperti dominasi laki-laki dan juga ketidaksetaraan gender dalam dukungan organisasi, sehingga cukup diperlukan untuk melihat kesejahteraan psikologis pada pekerja wanita di bidang STEM. Dan untuk kedepannya saya akan melanjutkan penelitian-penelitian mengenai kesejahteraan psikologis pada wanita di bidang STEM, terkait juga dengan batasan-batasan dan atau keterbatasan dan kekurangan dari penelitian saya yang akan diperbaiki di penelitian-penelitian selanjutnya. Setelah pemaparan disertasi, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para penguji kepada Promovenda terkait hasil penelitian yang telah ia lakukan. Dalam sesi tersebut, tim penguji memberikan apresiasi serta berbagi tanggapan dan saran positif mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh Promovenda. Disertasi ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dapat dihadapi oleh perempuan pekerja khususnya dalam bidang STEM, dengan memahami faktor-faktor yang telah mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Model yang telah dibuat oleh Promovenda akan mempermudah proses perumusan strategi suatu kebijakan. Program yang mendukung kesejahteraan psikologis perempuan secara efektif dan tepat, di mana hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di tempat bekerja, termasuk dalam mengatasi isu ketidaksetaraan gender dalam hubungan organisasi dan berbagai tantangan lainnya yang dihadapi oleh perempuan. Kopromotor juga turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi Promovenda dalam menyelesaikan penelitian yang telah ia lakukan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, terutama dalam keterbatasan waktu dan jarak dalam proses bimbingan. Namun Promovenda mampu menunjukkan ketekunan dan kesabaran yang luar biasa, sehingga telah berhasil menyelesaikan penelitian dan menjalani sidang terbuka dengan amat sangat baik. Baik, jadi kalau untuk dari hasil penelitiannya itu, alhamdulillah terbukti semua ya. Jadi hipotesisnya, kemudian dari model yang dia sampaikan itu juga modelnya dilihat seperti model yang fit seperti itu. Jadi hasil penelitiannya terkait dengan optimisme, kemudian perceived organizational support dan work-life balance yang dimediasi oleh psychological development, terbukti mampu meningkatkan psychological well-being. Seperti itu. Untuk proses pembimbingannya sebenarnya nggak ada masalah ya, cuma mungkin waktu. Jadi memang harus disegerakan ya. Kemudian kalau nggak salah sih selama ini nggak ada masalah ya. Cuma mungkin karena promotor kami dari Jogja, mungkin waktu aja, jaraknya. Sidang terbuka promosi dokter ini merupakan bentuk wujud nyata komitmen Universitas Gunadarma dalam mendorong inovasi dan riset yang berkualitas tinggi. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Promovenda dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang luas dalam perkembangan psikologi, dunia kerja, khususnya dalam bidang STEM serta masyarakat. Sebagai penutup, kegiatan sidang terbuka diakhiri dengan sesi doa dan foto bersama. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Aprilia Jeng Rahayu beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen Yuji Ni Hao. Segmen yang berisi informasi sosial budaya yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di Program Studi Sastra Tiongkok Universitas Gunadarma.
Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama Yuji Ni Hao. Pemirsa IGTV, senang sekali saya Ardia Aulia dan saya Hamidah Tenisa dapat berjumpa dalam program Yuji Ni Hao episode 122 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们您好，欢迎大家收看本期 Yuji Ni Hao， 我是汉尼西亚， 我是傅真心。 Pemirsa IGTV, tanpa kita sadari, Chinese food sering kita temui dan bahkan bagi sebagian orang sangat menyukai hidangan Chinese food. Namun, ada beberapa perbedaan antara Chinese food di Tiongkok, Indonesia, bahkan Amerika yang terkenal dengan masyarakatnya sebagai pecinta Chinese food. Betul sekali, perbedaan mencolok terdapat pada bahan masakan, cara memasak, dan tekstur makanan yang disajikan. Hal ini seperti Chinese food yang ada di Amerika lebih lembut dan berlemak daripada makanan otentik yang ada di Tiongkok. Mari kita simak laporan dari Rizcha Rismawati berikut ini. 多数美国人喜欢中国菜，无论是在饭店用餐，还是那些白色外卖小包装盒的中餐。但是在美国大多数学生中餐馆中发现的中餐与大多数居住在中国的人民每天使用的地道美食相去甚远。正宗的中国菜和美国的中国菜有很多区别，从备料到烹饪方法再到旅行菜，其差异是巨大的。一般而言，美国的中餐比正宗的中餐更加温和肥腻。正宗中国菜与美国学生中国餐馆提供的票价之间的主要区别是所使用的烹饪方法。在西方中国餐馆的食物主要是通过油炸来烹饪的，许多菜肴在菜锅或油炸锅中使用各种油炸方法烹制而成。可以使用各种油炸方法中的任何一种来烹调传统的中国菜，但这不是这种菜的主要烹调方法。正宗的中餐通常采用炖、烘烤、蒸、煮，甚至发酵等方法。正宗和西餐之间的另一个大区别是所使用的配料。美国中餐的重点是作为主食，米饭或者面制品和蔬菜等，实在是辅料或填充料。对于正宗的中国菜，情况恰恰相反，蔬菜、大米、面豆和豆豆等成分是最重要的主食。西方中餐中发现的某些成分通常不用于正宗的中国烹饪，这样的例子包括西兰花、胡萝卜、洋葱、西红柿和乳制品。地道的中国菜使用了更多的蛋白质来源，例如豆腐，而它们的其他肉类来源似乎对大多数西方味蕾来说实在是不好吃。例子包括是鸡脚、鸭血、水母、动物内脏以及西方人通常不会选择吃的东西。西方中餐还使用了一些海鲜成分，但与传统中餐中发现的海鲜成分相差甚远。地道的中国菜也使用不同的香料，尤其是焦香的香料，而西餐的中国菜是主要集中于盐和糖。美国中餐主有更多夸张的风味。关于美式中餐，长期以来一直在开玩笑，说它基本上是酸甜的东西。美式中餐是如此的鲜酱油，且如此甜蜜，以至于这些都是美国人在他们本土品尝的唯一风味。各种口味都击中了他们的味蕾，干脆就是一切都接受了，而结果就是无论你点了什么，最终都会品尝到同样满口的糊状甜味和鲜味。每个国家都有不同的口味偏好，进行调整是为了让当地消费者
更容易接受和享受食物。 Setiap negara memiliki preferensi rasa yang berbeda. Penyesuaian dilakukan agar makanan tersebut lebih diterima dan dinikmati oleh konsumen lokal. Betul sekali, penyesuaian juga dapat terjadi sebagai bagian dari adaptasi budaya, menyelaraskan makanan dengan cita rasa dan kebiasaan makanan setempat. 对啊，调整也可以作为文化适应的一部分，使食物符合当地口味和饮食习惯。 Baik pemirsa IGTV, saya Ardia Aulia. Dan saya Hamidah Tunisa. Kita akhiri Eugenie How episode kali ini. Kembali ke program Info Kampus. 好的，以上是我们日经你好的所有新闻内容。我是韩妮霞，我是傅真心，祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-444. Saya Amalia Kuswinet. Dan saya Khairunisa Sabira beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.